Halo semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan coba review market di tanggal 23 September 2024. Sekaligus kita akan coba share beberapa saham yang menarik untuk bisa kita cermati untuk tanggal 24 September 2024. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita lihat dari IHSG kita dulu. IHSG kita ya, alhamdulillah tanggal 23 September ini ditutup di jalur hijau kembali setelah sebelumnya kemarin hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 19 di tanggal 20 itu turun agak dalam. Nah, hari ini tadi pagi sempat turun, tapi ternyata di ending sesi itu diangkat lagi, jadi ditutup di level 7.775 atau naik sekitar 0,42% ya. Nah, ini sangat luar biasa, IHSG kita kuat sekali. Tapi perlu untuk kita perhatikan bahwa ternyata di sini kita lihat indikatornya MACD-nya sudah dead cross ya. Jadi bisa sebagai salah satu warning buat kita untuk lebih berhati-hati, karena IHSG kita ini sudah rally ya, dari 7.000 sampai ke hampir ke 8.000, tepatnya di 7.910. Jadi harus tetap ditingkatkan kewaspadaannya. Kemungkinannya penurunan itu hampir kelihatannya pasti terjadi ya, karena ini udah tinggi sekali. Nah, lalu kira-kira kalau turun sampai ke berapa nih? Mungkin bisa idealnya di sekitar sini gitu teman-teman ya, 7.400 kelihatannya. Nah, cuman tetap diperhatikan lagi, kita lihat tiap hari nanti candlenya seperti apa pergerakannya. Kalau kemungkinan untuk besok harusnya masih akan naik ya, masih akan naik walaupun agak tipis ya, gitu. Oke, itu dari chart IHSG kita. Terus dari sisi yang lain kita lihat untuk transaksi forex teman-teman, bisa pakai menunya di sini ya, ada put and stop. Nah, ini teman-teman bisa cek untuk transaksi asing. Hari ini ternyata masih ada net buy sekitar 1 triliun di pasar reguler. Terus untuk pasar negosiasinya ada 228 miliar ya. Nah, jadi asing ternyata masih tetap masuk ya. Nah, ini juga salah satu indikator positif. Terus kemudian untuk transaksi asing hari ini tanggal 23 tuh kita bisa cek di sini, ternyata untuk kita bahas yang beli dulu ya. Jadi asing itu hari ini tanggal 23 banyak pembelian di perbankan kita ternyata, Bank BRI ya, sama Bank Mandiri. Terus ada juga nih BTBA, TBA sama BRIS. Ada juga BNI ya, BRMS tambahan. Jadi ini untuk pembelian asing di tanggal 23. Terus kalau misalnya penjualan net sell asingnya paling gede itu hari ini saham Friend teman-teman ya, saham Friend. Terus ada Indofood, ada Goto teman-teman yang hari ini naik, ternyata asing keluar. Bumi pun sama ya, hari ini naik banyak tapi asing juga keluar. Nah, terus ada saham SMGR sama Aman. Nah, terus kemudian untuk pemberat asingnya masih didominasi sama saham brand ya, yang kemarin jadi top market kita, leader kita. Sekarang kegeser ya karena ARB 2 kali, jadi kegeser sama BCA teman-teman. Nah, ini ARB 2 kali masih jadi salah satu saham pemberat IHSG kita ya. Jadi IHSG turun tuh kan didominasi sama saham brand ini karena market cap-nya juga gede. Terus kemudian saham-saham apa aja sih yang mungkin bisa kita perhatikan untuk keesokan hari atau tanggal 24. Nah, saya punya beberapa list yang mungkin teman-teman juga bisa ikut memperhatikan ya. Yang pertama, mungkin karena asing masih banyak net buy di perbankan kita, nah perbankan juga masih bisa layak untuk kita bisa perhatikan. Nah, ini ada saham BRI, hari ini tutup full candle teman-teman, luar biasa nih,
di 5.500. Jadi kelihatan BRI masih strong uptrend ya. Ya walaupun pergerakannya nggak se-volatile saham-saham yang lainnya, tapi kalau kita lihat masih bagus lah pergerakannya. Terus target terdekat teman-teman bisa cek di sini, ternyata BRI masih punya gap di sini kecil ya, di 5.600 kelihatannya. Ini juga bisa menjadi sebuah magnet untuk BRI-nya masih bisa naik seperti itu. Nah, BRI mungkin masih layak untuk dipantau, atau mungkin yang pengen beli boleh, tapi disarankan kalau kita mending antri saja ya. Ya terlepas IHSG-nya juga sudah mulai ada penurunan, tapi di saham perbankan kita lihat masih banyak flow asing ya, jadi teman-teman juga masih bisa masuk, tapi porsinya mungkin nggak terlalu gede untuk bisa masuk gitu. Terus kemudian saham yang lain teman-teman mungkin bisa perhatikan saham ASA ya. Nah ini saham ASA teman-teman bisa cek, kalau secara pola dia bagus ya, jadi dia nggak bikin new low ya, jadi dari sini naik terus turun cuma dikit, terus kemudian sideways. Nah konfirmasi untuk indikatornya dia sudah golden cross ya, walaupun masih di atas, masih di bawah 0, tapi kalau kemungkinan besok dia naik kemudian dia akan di atas 0 untuk MACD-nya. Jadi teman-teman ini masih bisa buat diperhatikan ya untuk saham ASA-nya. Untuk yang pengen masuk ya mungkin bisa dipertimbangkan di area 750 sampai ke area 735 ya. Nah, batasan cut loss-nya kalau dia ini yang ketat, batasan cut loss yang ketat itu di bawah 735. Jadi kalau misalnya closingnya di bawah 735 mungkin bisa dipertimbangkan untuk cut loss. Terus kemudian bagi yang mungkin santai bisa teman-teman pertimbangkan untuk cut loss mungkin di bawah sini ya, 710. Jadi kalau closingnya di bawah 710 mungkin bisa batasi risiko. Kalau secara pola harusnya masih idealnya masih bagus ya, jadi dari harmonic trendline-nya juga dia sudah breakout. Untuk hari ini dia ketahan di 120 MA-nya. Kalau besok naik kemungkinan kita bisa TP di sekitaran area sini ya, 765 sampai ke mungkin di 780 ya, di sini ya. Nah di sini 780. Nah kemungkinan kalau misalnya dia berhasil nih besok naik terus kemudian bertahan di atas 780, bisa dipertimbangkan juga untuk hold, mungkin bisa swing pendek ya. Swing pendek targetnya di 815 mungkin di sini berarti ya, di 815 sampai mungkin di sini teman-teman 840. Nah seperti itu. Jadi untuk area cut loss kalau yang ketat di 735, di bawah 735 ya closingnya, atau di bawah 710. Untuk TP terdekat ini untuk daily besok di 765 sampai 780. Kalau bertahan di atas itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk swing pendek, bisa TP di 815 840. Terus saham yang lain yang mungkin bisa diperhatikan teman-teman ada saham TINS. Nah saham TINS ini juga bagus ya, kelihatannya masih uptrend juga, teman-teman bisa cek di sini. Ini saham TINS-nya. Terus kemudian untuk area resistnya di area sini teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah untuk tadi ternyata banyak juga yang transaksi ini ya, tinggi juga untuk volume transaksi hari ini lumayan. Terus konfirmasi untuk indikatornya MACD-nya sudah golden cross ya. Kemungkinannya kalau kita lihat polanya idealnya besok masih bisa naik ya. Untuk yang pengen masuk untuk area TP-nya bisa dipertimbangkan di area ini ya, 1075 sampai ke 1090 ya, 1090. Nah kalau mungkin bertahan di atas 1090 mungkin bisa dipertimbangkan untuk swing pendek, areanya di 1200 ya teman-teman ya. Nah ini TINS bagus, silakan bisa dipertimbangkan. Untuk area cut loss-nya jangan lupa area cut loss untuk pendek di
1015 ya, 1015. Kalau closing di bawah 1015 mungkin bisa dipertimbangkan untuk batasi resiko terlebih dahulu, atau bagi yang santai ya mungkin bisa cut loss di bawah sini 970 yang santai gitu ya. Tapi kalau lihat untuk polanya idealnya sih masih bisa naik ya, masih bisa naik TP di 1075 atau di 1090. Kalau bertahan di atas 1090 bisa dipertimbangkan untuk hold dulu, kemungkinan mungkin bisa swing pendek ke 1200. Kalau kita lihat pergerakannya di saham apa nih, di saham Things ya teman-teman, masih bagus juga ya, asing masih bisa masuk 1 minggu ini. Tadi juga masih banyak yang gagal teman-teman. Nah, ini bisa pertimbangkan saham Things untuk besok ya. Terus saham yang lain teman-teman yang mungkin bisa diperhatikan ada saham Arto teman-teman. Nah, saham Arto ini juga lumayan bagus ya. Terlihat untuk trennya masih uptrend juga teman-teman. Bisa cek di sini. Indikatornya MACD juga dia golden cross ya. Nah, di sini. Nah, ini volume spike gede ini kemarin saya lihat kelihatannya asing malah masuk ya di saham Arto ini. Nanti bisa cek untuk transaksinya. Kalau bagi yang pengen mempertimbangkan buat masuk, ini saham Arto tuh termasuk saham-saham yang sedikit volatile, jadi patut untuk diperhatikan dan pantau ketat ya, karena volatilitasnya cukup tinggi. Nah, bagi yang pengen masuk, pertimbangkan untuk masuk ya, itu mungkin bisa di area sini, di area sini teman-teman ya, 3090 teman bisa pertimbangkan untuk masuk. Tapi kalau besok ternyata langsung naik, untuk targetnya itu mungkin di sekitaran 3270 ya, sorry, 3270. Terus kemudian kalau ini untuk TP1, TP2 nya di area 3340 atau 3330 teman-teman, sorry, 3330. Nah, ini untuk area TP besok ya. Tapi kalau misalkan dapat 2% sih mau keluar ya silakan ya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata bertahan di atas 330 mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk hold ya. Kemungkinan bisa swing pendek juga. Untuk areanya di sekitaran 3500 mungkin ya, 3550, 3060 lah ya di sini ya, sampai di sini mungkin. Nah, di sini 3560 sampai 3650. Nah, bagi yang pengen masuk silakan pertimbangkan untuk batasan resiko yang ketat itu di bawah 3000 teman-teman ya. Jadi kalau closingnya di bawah 3000 bisa diperhatikan, bisa batasi resiko secara ketat untuk saham Arto gitu. Kalau kita lihat pergerakan Arto tadi, asing juga masih lumayan ya masuk, walaupun tadi mungkin keluar dikit. Nah, waktu spike gede itu ternyata asing malah masuk ya, waktu spike turun ya tadi. Nah gitu. Terus saham yang lain mungkin teman-teman bisa perhatikan saham BBYP. Saham BBYP, soal kita kecapnya dulu. BBYP ini kalau secara mayor sebetulnya dia sideways ya. Bisa cek di sini. Kalau secara mayor trennya sebetulnya dia sideways, cuman kalau kita lihat minornya dia sudah relatif menunjukkan uptrend ya, walaupun minor ya teman-teman ya. Nah, cuman di sini dikonfirmasi MACD-nya ternyata dia golden cross di sini ya, teman-teman bisa cek. Terus kalau kita lihat secara dekat dari ini, dia ini teman-teman ya, tweezer bottom ya, tweezer bottom ya, di sini. Nah, biasanya kalau tweezer bottom itu polanya besoknya naik ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa pantau juga ya,
untuk area terdekat TP-nya di sini teman-teman 312 sama 320. Buat yang pengen masuk silahkan ya, harga sekarang boleh. Untuk area cut loss-nya terdekat di 294, jadi kalau close di bawah 294 mungkin bisa coba batasi resiko dulu. Untuk yang santai cut loss-nya mungkin di bawah 278 gitu ya, jadi kalau close-nya di bawah 278 cut loss gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya ini besok naik terus kemudian bertahan di atas 320 mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk swing pendek. Areanya target terdekat mungkin ada di sekitar sini teman-teman, 340 360 ya, di sini ya, 340 360 di area sini. Silakan bisa diperhatikan untuk saham BDIP. Terus kemudian saham yang terakhir teman-teman, teman-teman bisa perhatikan juga ada saham AMRT ya, walaupun udah naik. Saya kemarin sudah sempat bikin review waktu di harga 2.900 2.800 di sini ya. Nah ini kalau kita lihat jangka panjangnya secara jauh ya, itu sebetulnya dia sampai sepanjang teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dari jarak jauhnya sebetulnya ini masih masuk kategori awal uptrend gitu ya. Nah teman-teman bisa cek, bisa pantau AMRT. Nah bagi yang pengen trading pendek mungkin batasan resiko di bawah 3100 ya, jadi kalau dia close di bawah 3100 mungkin bisa keluar dulu, nggak apa-apa, batasi resiko. Target terdekat ATH nya di 3290 ya, jadi kalau besok ini breakout bertahan di atas 3290 kemungkinannya masih akan lanjut lagi ke atas gitu. Terus untuk area cut loss-nya atau area resikonya ya, batasan resiko di 3100, tapi secara psikologis bisa batasi juga di 3000, harga 3000 ya di sini ya. Nah di sini, jadi selama dia masih di atas 3000 secara psikologis idealnya kemungkinan masih bisa naik lagi. Masih dia juga ini terlihat dia masih mau naik lagi ya. Kalau kita lihat untuk pergerakan daily-nya AMRT, nah ini asing masuk terus teman-teman ya, asing masuk terus. Nah tuh asing masuk terus, tadi yang HK juga masih lumayan banyak. Oke, mungkin itu beberapa saham yang bisa kita watchlist di tanggal 24 September 2024 sekaligus review market di tanggal 23 September 2024. Mungkin itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.